Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan bertemu kembali di rumah Tuhan. Ya, mari saat ini kita akan memfokuskan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang sudah hadir di tengah kita dan siap memberkati kita melalui ibadah ini. Amin. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan agungkan Dia, kita akan tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi. Amin. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Saat ini jemaat-Mu datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami, memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kami percaya berkat Allah siap turun memberkati kami pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya.
pujian syukur bagimu. Dalam hidup kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan dalam memulai ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ibu Haryati akan buka di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah habis-habisnya Tuhan. Haleluya. Kasih sayang Tuhan selalu ada buat kami. Amin. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini kami datang untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami menyembah kepada Tuhan, untuk kami memuji kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami menyembah akan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan kepada kami Yesus. Kau baik bagi kami Yesus. Kami ada pada saat ini bukan karena bukan kebetulan buat kami, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau baik bagi kami. Kami siap Tuhan untuk kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan ya dengan segenap hati kita ya, dengan terus sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian dan mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita nyalakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kepada Dia Allah yang memberkati kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan
Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita, amin. Setiap kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan ada buat kita. Ketika kita berseru memanggil namanya, Tuhan menjawab kita, amin. Ya, Dia Allah yang setia bagi kita. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan, Kami mau terus setia Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami mau memprioritaskan Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk terus mencari Engkau di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Karena Kau akan limpahkan segalanya Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami membutuhkan-Mu setiap waktu Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Sebab Kau Tuhan yang selalu mendengar Tuhan. Amin, haleluya. Segala seruan hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan saat ini kita akan naikkan setiap seruan kita di hadapan Dia. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang siap mendengarkan setiap seruan doa kita. Haleluya Yesus, nyatakan itu di hadapan Tuhan.
Haleluya. Ya Allah yang selalu siap datang menghampiri kita, menjawab setiap seruan doa kita, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita, menjawab seluruh apa yang menjadi pergumulan kita. Mari datang kepada Dia. Setiap kita yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, kelegaan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak seperti yang dunia berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia memberikan damai sejahtera yang kekal di dalam setiap hati kita. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Melalui apapun yang ada di dunia ini, hanya Yesus yang sanggup memuaskan setiap jiwa kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Baharui kami Tuhan, baharui kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu saat ini Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu melawat setiap hati, melawat setiap hati kami. Hati-hati yang saat ini rindu Tuhan, menerima penyegaran Tuhan. Hati-hati yang mungkin saat ini sedang putus asa, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mereka yang datang dengan pergumulan Tuhan, Kau akan melepaskannya di dalam nama Yesus. Memberikan kemenangan Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, anak-anak-Mu menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata atas umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu nyata atas umat-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang hidup, Kau Raja di atas segala raja, Kau pencipta langit dan bumi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan Allah yang setia buat kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Yesus. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Allahku. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara kekuatan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. kekuatan dalam hidup kami. Sumber
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan kami diberi ya Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik, yang begitu baik dalam hidup kami. Dengan apa kami harus membalasnya? Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Karena Engkau yang akan memimpin kami supaya kami bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami siap belajar hari ini dari kebenaran-Mu ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua, berkati hati kami menjadi tanah yang subur supaya firman-Mu bertumbuh, berbuah. Dan melalui itu Tuhan Engkau dipermuliakan karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami izinkan Engkau sepenuhnya bekerja. Tolong kami ya Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup kami. Mampukan juga hambamu untuk bisa menyampaikannya dengan baik dan kami bisa mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya sangat senang sekali Bapak Ibu karena masih bisa berdiri di sini ya. Iya, Bapak Ibu senang kan? Bapak Ibu bisa datang, itu kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan kita bisa beribadah, kesempatan kita bisa melayani Tuhan. Hari ini kalau bisa dibilang berkhotbah bukan juga berkhotbah ya. Sepertinya lebih identik kepada seperti pembelajaran Bapak Ibu. Karena saya akan menyampaikan topik dari salah satu nilai-nilai gereja kita yang menjadi budaya gereja kita yang akan memang kita hidupi dan kita juga akan lakukan dalam pelayanan, dalam organisasi Gereja Cisarua dan juga dalam pekerjaan Bapak Ibu dimanapun berada di perusahaan-perusahaan pasti punya nilai ini Bapak Ibu dan ini nilai utama. Nah, apa itu Bapak Ibu? Komitmen. Nah, ya komitmen ya. Dipajang di situ Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar saya ikut di dalamnya bergumul Bapak Ibu bersama Bapak Ibu Gembala dan juga rekan-rekan tim pelayanan revitalisasi. Dan memang kalau kita mau percaya itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu Gembala ya. 1 tahun bergumulnya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang harus kita tumbuhkan terus kita pelihara? Rupanya di akhir tahun itu setelah kita ikut seminar sampai berapa kali 4 kali dalam setahun itu Bapak Ibu bergumul, Tuhan singkapkan satu yang perlu kita gumuli terus, perbaiki terus adalah komitmen. Nah, apakah komitmen Bapak Ibu sudah bagus? Terserah Bapak Ibu ya, kita hanya menilai dan ini memang kita hidupi sesuai dengan visi kita yang baru. Mungkin saya ada kesalahan menyampaikan hari ini tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu, tapi kan mesti diinternalisasi, kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar, ya. Berguna juga untuk komitmen Bapak Ibu kepada sesama, kepada organisasi, pekerjaan juga di kantor di mana-mana tempat dan juga hubungan Bapak Ibu kalau punya suami istri ya, ya itu sangat berguna sekali. Nah, puji Tuhan. Doakan saya supaya bisa cepat dan bisa Bapak Ibu menangkapnya dengan baik. Berkomitmen bagi Tuhan. Salah satu nilai GSJ yang saya sebutkan tadi adalah komitmen Bapak Ibu. Nah, Paulus sudah mencontohkan ada beberapa tokoh yang luar biasa yang bisa kita teladani. Paulus katakan begini Bapak Ibu. Bagiku hidup ada karenanya, saya potong ya Bapak Ibu, nanti lihat. Saya bukalah supaya Anda menyalahi. Dalam Filipi 1 ayat 21 ada di situ Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di ayat 22 juga disambung luar biasa Bapak Ibu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Intinya Paulus komitmen. Lalu apa itu komitmen Bapak Ibu? Iya,
semakin hari kita kan pasti sering mendengarkan komitmen ya. Apa itu komitmen? Karena ini dari berupa makalah lah bisa disebut, banyak sumber Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses semuanya. Jadi di dalam kampus kami dulu ada committed and excellent ya. Iya kan? Iya, komitmen. Jadi nilai-nilai itu ada di kampus kami. Jadi komitmen. Apa itu komitmen Bapak Ibu? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia karena saya selalu merujuk biasa di sana, nggak salah ya. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban Bapak Ibu. Dedikasi atau bentuk kewajiban kita. Dan ini tidak seperti sekedar hanya diucapkan dalam janji-janji saja Bapak Ibu. Itu mengikat kepada orang lain. Mengikat kita kepada orang lain. Mengikat kita kepada organisasi kita. Dan juga kepada lingkungan kita di mana kita ada Bapak Ibu. Yang bekerja, yang pernah memegang tender atau apa itu pasti ada ya. Kadang-kadang diwujudkan dalam komitmen ini ada komitmen fee ya kan. Diwujudkan dengan materai 6.000 ya. Supaya lebih mengikat. Biasanya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini bukan sesuatu hanya sekedar janji saja. Nah, komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa unsur paksaan dari siapapun Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksa, itu sukarela. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua berkomitmen kepada Tuhan itu tidak ada paksaan. Jadi Bapak Ibu menjadi anggota jemaat Gereja Cisarua itu pun sukarela. Ada yang dipaksa Bu Esther, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Itu perlu nilai itu kita tanamkan. Itu sebabnya ketika kita merasa terpaksa menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Cisarua, kita itu tidak akan pernah mau memegang komitmen dengan baik. Iya, ini agak menyakitkan. Iya gitu ya. Dan mana-mana organisasi pasti begitu. Jadi budaya ini memang kita harus dan sedang kita pergumulkan, termasuk saya secara pribadi Bapak Ibu. Bukan berarti saya sudah melakukannya, karena memang ini sudah didoakan, sudah digumulkan 1 tahun, dan itu beberapa tahun ke depan kita akan hidupi. Jadi mau tidak mau kita harus hidup Bapak Ibu. Dan ini akan berguna untuk masa depan kita juga. Dan Bapak Ibu pasti sudah melakukannya di mana-mana tempat. Jadi secara bahasa Bapak Ibu, komitmen adalah suatu sikap setia seseorang terhadap sesuatu hal. Bisa kepada pasangan, baik itu untuk dirinya sendiri, kepada grupnya, kepada organisasinya. Jadi sikap setia. Sikap setia itu di dalam Alkitab bahasanya adalah iman. Jadi iman Bapak Ibu. Dari salah satu buah roh kita ya. Di dalam Galatia itu. Jadi itu secara bahasa. Komitmen itu sikap setia Bapak Ibu. Lalu saya temukan catatan-catatan, ada linknya Bapak Ibu. Itu ada tokoh-tokoh yang memang ditulis tokoh di situ. Saya hanya referensi Bapak Ibu. Dan rupanya sana banyak orang yang menyimpulkan dan banyak orang yang menuliskan tentang, bahkan ada skripsi juga menulis khusus tentang komitmen ini. Betapa penting komitmen di dalam organisasi, di dalam bernegara ini Bapak Ibu. Iya, di negara kita pun butuh komitmen ya. Di pemimpin-pemimpin yang berkomitmen itu banyak di negara kita Bapak Ibu. Tapi ada juga yang kata orang tidak berkomitmen, ada juga. Tapi kita tidak boleh menuduh. Tapi yang saya lihat banyak yang berkomitmen di negara kita ini. Pemimpin-pemimpin yang memang harus kita dukung juga Bapak Ibu. Griffin menyebutkan begini, komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui, mengenal serta mau terikat terhadap organisasinya. Karena dia juga seorang psikolog ya Bu. Jadi sejauh mana kita mengetahui, mengenal serta mau terikat terhadap organisasi. Bapak Ibu pasti mengenal Bu Esther, Pak Edi dan juga Gereja Cisarua. Seberapa besar Bapak Ibu mengenal Gereja Cisarua, mengenal pemimpin Bapak Ibu? Nah, jadi komitmen Bapak Ibu ditunjukkan di situ. Semakin Bapak Ibu mengenal Pak Edi dan Bu Esther, saya sebut namanya kan ini gembala kita ya. Berarti semakin Bapak Ibu mengenal, kita mengenal beliau, maka kita akan memberikan komitmen kita seperti itu. Nah gitu ya. Nah saya semakin mengenal Pak Edi dan Bu Esther. Jadi saya harus semakin berkomitmen dengan apa yang beliau jalankan. Nah
itu Griffin Bapak Ibu bisa temukan. Lalu ada tokoh lagi Bapak Ibu, Sri Kunchoro ya Bapak Ibu ya. Komitmen dia katakan begini dalam tulisannya, komitmen adalah rasa keterlibatan, loyalitas. Nah sini ada loyalis ya. Jadi kalau Bapak Ibu setia kepada Gereja Cisarua, kita semua ya ada loyalisnya gitu ya. Saya menonton film Protector, ya Protector kisah di Istanbul Bapak Ibu ya. Jadi banyak loyalisnya, waktu masih kecil pun loyalisnya siap mati untuk dia. Kalau Bapak Ibu temukan nanti film itu The Protector namanya, Bapak Ibu tonton itu asik. Jadi sana digambarkan komitmen yang luar biasa, bahkan rela mati. Mereka disebut loyalitasnya kuat, Bapak Ibu. Sampai mati. Saya nggak bayang waktu menonton itu Tuhan Yesus. Iya sampai mati. Dan itu susah untuk saya. Itu Sri Kunchoro yang bilang Bapak Ibu. Lalu ada tokoh yang lain Bapak Ibu, saya tulis di situ Steer dan Porter. Mereka katakan begini, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi terikat walaupun tanpa materai 6.000 oleh tindakannya, terikat oleh tindakannya sehingga memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Kalau saya jelaskan panjang, tulisannya panjang ya. Jadi kira-kira itu ada tokoh-tokoh yang memang memberikan gambaran komitmen. Lalu bagi Bapak Ibu sekalian kita semua apa arti komitmen? Nanti Bapak Ibu tuliskan sendiri-sendiri dalam loh hati Bapak Ibu. Saya juga. Apa itu arti komitmen ketika saya contohkan gambaran ini? Pasti punya lah ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu nilai ini harus diinternalisasi Bapak Ibu. Bahasa ya. Saya hanya membayangkan itu apa sih ya kan, jadi istilahnya disosialisasi, bahasa keren sekarang sih ya. Jadi nilai kita ini mau tidak mau Bapak Ibu harus disosialisasi. Jadi bagaimana caranya menginternalisasi nilai-nilai ini? Salah satunya sekarang adalah komitmen Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya mau tidak mau saya Bapak Ibu sekalian ya mesti menghidupinya. Tapi yang pertama kita harus menginternalisasi dulu, menghidupinya Bapak Ibu ya, menyampaikan supaya kita pernah atau kita mengerti sedikit dulu lah bahwa nilai kita itu bukan hanya sekedar dipajang di situ, kita mau menghidupinya. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi harus ada proses internalisasi namanya. Ini kata-kata internalisasi yang saya hanya bisa ya internalisasi karena memang di SD juga ada internalisasi begitu. Jadi harus disampaikan. Jadi saya harus sampaikan, nanti yang lain karena ini berseri Bapak Ibu yang lain yang akan bertugas bisa menyampaikannya yang lain. Nah, jadi agar nilai-nilai dapat diterapkan dengan efektif di dalam organisasi khususnya kita Bapak Ibu dalam pelayanan kita, maka diperlukan adanya internalisasi budaya itu kepada semua kita. Jadi harus disampaikan Bapak Ibu. Hari ini saya menguatkan diri untuk mencoba menyampaikannya karena saya diberkati. Nah, jadi ini proses Bapak Ibu, proses untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai, harus ada internalisasi. Jadi caranya ya ada metode-metode pendidikan, ya seminar, khotbah, ya kalau sekarang saya menyampaikannya kepada Bapak Ibu seperti bisa berupa pengumuman, melalui renungan ini Bapak Ibu. Jadi itu bagian dari proses menyampaikan nilai-nilai kita ini. Jadi kita harus menghidupi komitmen ini. Kita harus lebih berkomitmen ke depan Bapak Ibu. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayanan yang sudah berkomitmen. Salah satu yang bisa diwujudkan adalah kita menghidupi SOP kita Bapak Ibu. Benar ya? Iya. Ya, kalau sebelum pelayanan 30 menit sudah harus datang. Itu harus diinternalisasi terus dalam hidup kita. Nah, kita akan hidup di situ. Ada yang sempurna, enggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita sampaikan, kita mencoba menghidupinya. Bapak Ibu yang biasa ini akan hidup kalau memang Bapak Ibu sudah mendengarkan ini. Gitu. Kalau mau melakukannya, Bapak Ibu tidak akan ada datang lagi terlambat kecuali karena mendesak. Ya kan? Bapak Ibu hari ini ada yang datang terlambat setelah jam 8? Maaf, bukan apa, tapi memang itu contoh. Jadi kedepannya kita akan semakin, kalau 10 menit biasa terlambat, nah minggu depan ya terlambat 5 menit, ya minggu depannya 4,5 menit, kira-kira begitu ya. Tapi kalau boleh sih 15 menit sebelumnya. Nah
menyindir Bapak Ibu ya enggak juga ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita berkomitmen? Amin. Ya kan? Iya, cuma kita akan belajar terus berkomitmen Bapak Ibu. Di mana saja kita akan berkomitmen. Saya diberkati oleh kisah Daud yang bernazar. Rupanya bernazar ini tidak boleh sembarangan Bapak Ibu, hati-hati ya. Iya, Daud bernazar Bapak Ibu. Tapi Tuhan menolak. Tanganmu tidak akan membuat satu rumah bagiku, tapi keturunanmu. Tapi dia bernazar. Dikatakan di dalam Mazmur 132 ayat 2 dan 3. Tapi kalau dibaca kisahnya ada di kisah raja-raja, Bapak Ibu, Tawarik itu sangat memang kasihan Daud ya. Tapi dia orang yang memang sangat dipelihara. Bahkan diingat terus pada keturunannya. Di dalam Mazmur 132, saya udah tulis di situ tapi agak kecil ya Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan untuk kita. Nyanyian Ziarah. Ingatlah ya Tuhan, Mazmur 132 saya mulai dari ayat 1. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Ayat yang ketiga. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari Yakub. Dia ingin membangun satu rumah. Kalau mereka itu kan dulu kan begitu ya, bait Allah, rumah untuk Tuhan. Tapi karena memang Tuhan sudah berbicara kepada dia, walaupun dia bernazar Bapak Ibu, dia rindu sekali, ya kan? Tapi Tuhan tidak izinkan. Tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Kira-kira begitu ya. Terlalu banyak menumpahkan darah. Enggak tahu untuk diterjemahkan kemana-mana. Tapi biarlah nanti keturunanmu yang akan melanjutkan nazarmu itu Bapak Ibu. Jadi enggak salah kita bernazar Bapak Ibu. Tapi enggak semua akan dituruti Tuhan. Satu contoh dari hal ini. Tapi akan digenapi lewat keturunannya. Siapa itu Bapak Ibu? Salomo yang mendirikannya Bapak Ibu. Dia punya kerinduan. Ini contoh orang yang berkomitmen di Alkitab. Luar biasa dan banyak lagi yang berkomitmen. Kita mungkin bisa bernazar Bapak Ibu. Aku akan setia pelayanan. Ayo. Iya kan? Puji Tuhan. Aku akan setia beribadah setiap minggu. Itu bisa nazar juga janji kita kepada Tuhan. Jadi Mazmur 132 mengingatkan saya, Bapak Ibu sekalian tentang satu nazar yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu pelajari lagi. Nah, ada beberapa kesalahpahaman dan mungkin bisa disebut kesalahpahaman atau mungkin konsep di Bapak Ibu yang saya temukan dalam satu tulisan Bapak Ibu. Kesalahpahaman tentang komitmen. Nah, Bapak Ibu, komitmen bukan sekedar perkataan yang mengandung janji. Jadi komitmen bukan sekedar perkataan yang mengandung janji Bapak Ibu. Bapak Ibu saya buat gambarnya begitu ya. Ada banyak orang yang memang berjanji ya kan. Aku akan mengasihimu ya. Iya. Benar ya. Ya. Jadi bukan sekedar perkataan yang mengandung janji Bapak Ibu. Tapi tidak digenapi. Tidak dipertahankan. Tidak dijalani dengan setulus hati Bapak Ibu. Orang lain bilang sih janji palsu ya. Janji palsu. Iya. Ya, jadi bukan sekedar itu Bapak Ibu ya. Supaya pasangannya ya pacarnya senang kasih bunga ya. I love you full. Nah, ya kan. Besok ketemu yang lain bunganya tinggal di sana ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana juga I love you full. Ya kan kira-kira begitu. Itu menyindir sih ya. Tapi ya jadi bukan sekedar janji Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika kita menyatakan komitmen ya. Pelayanan pun bukan sekedar kita berjanji Bapak Ibu. Ketika kita ketemu, kita begini, ya bukan hanya sekedar siap. Tapi akan diwujudkan dengan kesetiaan. Puji Tuhan Bapak Ibu kita udah mulai ke sana luar biasa. Tidak heran Bapak Ibu karena manusia memang suka ingkar janji.
suka lupa janji dan lupa perkataan. Tidak heran pun Alkitab menyindir, menuliskan di dalam nubuat Nabi Hosea dikatakan begini di dalam Hosea pasal 6 ayat 4. Kesetiaanmu seperti kabut pagi, seperti embun pagi yang buru-buru pergi. Jadi kesetiaan manusia itu memang digambarkan seperti itu Bapak Ibu. Kabut pagi yang memang buru-buru pergi. Bisakah kita setia sampai mati? Bisa. Dan Rasul Paulus sudah mencontohkannya. Tapi kita diingatkan jangan sampai seperti nubuatan ini dalam kitab Hosea ini. Jangan seperti kesetiaan kita, komitmen kita seperti kabut pagi yang tiba-tiba akan hilang Bapak Ibu. Itu sebabnya orang-orang yang sudah berpengalaman pasti tahu ini ya kan. Kalau saya sebut namanya Pak Gun ya. Pernah berkomitmen? Saya juga pernah berkomitmen. Jadi jangan sampai komitmen kita hanya seumur jagung. Kira-kira begitu ya. Jangan seumur jagung. Bapak Ibu yang bernazar kepada Tuhan, hidupilah nazar itu, janji itu jangan seumur jagung. Hidupi sampai walaupun kita menjelang ajal tidak bisa menggenapi itu. Bila perlu teruskan kepada keturunan kita nazar itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan mengerti maksud saya ya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Manusia suka berjanji namun termasuk jarang untuk menepati. Dan apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim, saya bacakan tadi di Hosea 6 ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Yang kedua, kesalahpahaman tentang komitmen. Komitmen bukan sekedar melakukan sesuatu Bapak Ibu. Dan saya menonton film, ya saya juga film, tapi ya hal-hal yang membuat saya belajar juga Bapak Ibu. Komitmen bukan sekedar melakukan sesuatu. Ketika Bapak Ibu mau masukkan cincin, ya kan yang udah punya pengalaman ini, pasti bukan hanya sekedar melakukan itu kan. Puji Tuhan ya. Pak Ahwa. Ya. Itu contoh saja Bapak Ibu. Jadi gambaran yang lain Bapak Ibu bawa kemana ya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan termasuk yang sindirai dalam pelayanan konteks ini kita organisasi dalam pelayanan kerohanian. Jadi kita memang jangan sekedar melakukan sesuatu Bapak Ibu. Jadi teman-teman juga pernah saya bilang ya ayo ketika kita memang bermain musik ayo kita tetap update diri ya kan dalam hal komitmen. Jadi, tadi saya kalah sama Bang Erik sama Pak Gofred, mereka cepat datang. Puji Tuhan. Jadi bukan sekedar melakukan sesuatu. Bapak Ibu pelayanan harus memaknai apa itu arti pelayanan Bapak Ibu. Jadi mendidik anak bukan hanya sekedar mendidik anak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya pengalaman itu. Saya lagi belajar dari Bapak Ibu. Dan ini hanya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman itu Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu tanpa makna tidak dikenal sebagai usaha sesuatu yang sehat. Melakukan sesuatu seharusnya memiliki arti, tujuan atau maksud. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sesuatu Bapak Ibu. Jadi saya pasti tahu Bapak Ibu yang kerja di perusahaan swasta atau di BUMN. Bapak Ibu tidak dituntut hanya sekedar melakukan sesuatu kan. Walaupun di sana ada komitmen. Dan kan komitmen itu kan karena kita memang menakutkan sesuatu bisa saja. Tapi kalau kita memelihara etos kerja pasti kita dipakai Bapak Ibu. Pasti kita menjadi sasaran utama untuk dipertahankan ketika kita ada dalam masa kontrak kerja. Saya imannya seperti itu. Kita akan menjadi pilihan-pilihan utama kalau kita dilihat Tuhan berkomitmen. Kita tidak akan dibiarkan jatuh, betul ya? Amin Bapak Ibu ya, kita menjadi sasaran utama dalam pemeliharaan Tuhan kalau kita punya komitmen. Saya sedang menghidupinya, mudah-mudahan saya sanggup. Tuhan tolong kuatkan, teguhkan. Jadi kadang bos kita tidak melihat kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang lebih daripada bos itu melihat kita. Tinggal kita mengatur hati kita tertuju kepada siapa. Mataku tertuju padamu. Kesalahpahaman tentang komitmen. Komitmen bukan sekedar keikutsertaan atau partisipasi. Walaupun kita kelihatan partisipasinya aktif Bapak Ibu. Di dalam lingkup Tuhan Yesus pelayanan pun banyak orang yang datang berpartisipasi Bapak Ibu. Banyak yang datang ribuan. Tuhan Yesus kasih makan. Tapi ketika hari
mau kenaikan, ketika dia disalib, bangkit hari ketiga, yang disebut kumpul di loteng Yerusalem itu kan 120 orang. Di mana yang lain? Ya, ada jawaban-jawaban yang lain. Itu hanya contoh saja. Ada banyak yang meninggalkan, ya kan? Seperti hanya sekedar penggembira Bapak Ibu. Jadi walaupun kita aktif, jangan sampai aktif dalam pelayanan, aktif dalam beribadah. Mudah-mudahan kita jangan sebagai penggembira saja. Kita masuk kelompok yang saya maksud, bukan berarti kepada yang 120 orang itu bahkan nanti meningkat terus sampai kita sekarang Bapak Ibu. Bukan pada kelompok yang melarikan diri. Bukan pada kelompok yang gantung diri Bapak Ibu. Siapa itu ya? Siapa Bu Tiwi? Ya itu ya. Jadi siapa saja bisa mengikuti kegiatan dalam organisasi apa saja. Konteksnya hari ini kita Gereja Cisarua, pelayanan Gereja Cisarua. Siapapun bisa muncul dan turut serta dalam event apapun. Panitia Natal sudah bekerja Bapak Ibu ya. Ada berapa Bu Natali peserta panitia Natal kita? Ada 30. Biasanya kebanyakan di luar sana ya. 35 panitianya kerja 5 orang ya kan. Kalau sudah apa itu semua itu nanti makan bisa 20 orang ya kan. Kalau sudah pas itu yang foto-foto bisa 350 orang gitu. Jadi ya memang udah begitu. Tinggal kalau kita udah memegang komitmen, panitia akan bekerja full gitu. Semua jemaat Tuhan akan bekerja full. Jadi bukan hanya sekedar penikmat dan penggembira saja. Ya Bu Natali. Jadi itu. Jadi mari kita menjadi orang yang memang partisipasi, yang punya komitmen kuat. Panitia Natal pasti akan mengalaminya ya. Akan banyak gesekan, tapi orang yang berkomitmen akan tetap berjalan dengan baik. Kesalahpahaman yang lain. Komitmen bukanlah sesuatu yang tidak lagi dibayarkan padahal belum lunas. Kalau punya utang Bapak Ibu, jadi jangan anggap lunas padahal belum dibayar. Kalau punya nazar, jangan anggap enggak apa-apa. Ditinggalin, dilupakan nazarnya Bapak Ibu. Enggak, itu bukan komitmen. Jadi harus lunas. Karena begitu besar, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini contoh. Tuhan menggenapi janjinya dan dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena besar kasihnya kepada kita dan karena memang upah kita kalau dalam dosa itu adalah maut, maka Tuhan memberikan komitmen mengasihi kita. Anaknya yang tunggal dikorbankan, pengganti kita. Tuntas Bapak Ibu. Dan kita nikmati sekarang. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu berasa aku akan setia melayani di Gereja Cisarua. Itu masa depannya panjang Bapak Ibu. Bukan berarti harus 1 bulan saja selesai. Akan banyak masalah, iya banyak masalah. Jadi Tuhan mencontohkan sendiri kepada kita, dia menggenapi janjinya. Jadi puji Tuhan. Lalu apa arti komitmen yang sesungguhnya? Bapak Ibu, dari jabaran-jabaran saya ini, saya temukan satu catatan. Nah, komitmen itu adalah suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Sesuatu yang sifatnya mengikat. Ini saya ambil dari motto di kampus kami. Committed and excellent. Rupanya dari situ ya Bapak Ibu. Suatu persetujuan atau penyerahan diri. Penyerahan diri Bapak. I surrender Lord. Ya kan? Tahu lagu itu ya? Aku berserah. Aku berserah. Pada siapa? Pada Yesus Juru Selamat. Sambut hamba. Bukan di sorga ya. Nah, gitu. Jadi suatu persetujuan atau penyerahan diri total. Keadaan atau kondisi di mana seseorang menjadi terikat, diwajibkan, merasa diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau didesak secara emosional Bapak Ibu. Ini berbicara roh kita dan Roh Kudus.
Jadi kata komitmen ini memang tidak sekedar apa yang kita pahami. Saya duluan belajar Bapak Ibu, dan udah waktunya dekat ya, saya akan selesai. Apakah kita telah berkomitmen Bapak Ibu? Komitmen untuk melakukan apakah itu yang ada dalam hati kita? Sudahkah itu dilaksanakan? Jika belum, ujilah. Mari kita menguji komitmen kita. Sudah hati kita tenang dengan apa yang sudah kita lakukan dengan komitmen kita? Puji Tuhan kalau sudah tenang. Kalau masih merasa terusik seperti Daud tadi sampai mati dia tidak bisa genapi, puji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Jika kita mengaku telah berkomitmen dan jika komitmen itu belum terbayar, namun kita merasa tidak didesak lagi Bapak Ibu, tidak merasa berkewajiban menyelesaikan itu, kita tidak merasa ya enggak usah, udah aku lakukan. Maka sebenarnya kita belum benar-benar pernah berkomitmen. Itu yang akan kita tanamkan dalam pelayanan kita di Gereja Cisarua Bapak Ibu. Ya, berbuah tetap. Kita merasa udah berkomitmen ya kita. Tapi ini butuh pergumulan dan doa keras kita. Komitmen yang sejati bagi Tuhan seperti apakah Bapak Ibu? Nah, Allah menciptakan manusia yang daripadanya sifat-sifat dan watak kita. Imago Dei. Ya, jadi dari manusia itu berasal terlebih lagi merindukan komitmen. Jadi Tuhan merindukan komitmen yang memang luar biasa dari kita full. Tuhan sangat merindukan kita karena memang wataknya itu, komitmen itu dari Dia Bapak Ibu, dan Dia merindukan itu dari kita. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami pengepungan. Nah, kalau dibaca di kisah ini Bapak Ibu akan lihat ya di sana. Jadi karena tidak berkomitmen seorang hamba Tuhan ini. Jadi akhirnya dia harus mengalami hal-hal yang di luar keinginannya. Tuhan mengizinkan pengepungan. Ini raja Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarik. Jadi komitmen yang sejati bagi Tuhan itu dirindukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan merindukan komitmen kita yang sejati dan Dia mencari-cari, Dia menghargai, memaknai bagi kemuliaannya saja orang-orang yang berkomitmen bagi Dia Bapak Ibu. Mana berbicara berkat Tuhan dari Pak Paulus. Ya, amin, ya, aman. Dan orang-orang yang berkomitmen itu akan menikmatinya. Tapi berkat yang saya maksud di sini adalah bukan sekedar materi Bapak Ibu. Dan saya lebih kepada berkat rohani yang memang tidak kelihatan, yang Bapak Ibu sudah alami semuanya, akan dilimpahkan kepada kita Bapak Ibu. Ada beberapa tanda dari orang yang berkomitmen bagi Tuhan. Yang pertama, saya lebih cepat. Tanda yang pertama adalah mungkin di kita sudah ada ini. Yang pertama, komitmen bagi Tuhan menuntut seseorang untuk membayar harga bagi Tuhan. Rekan-rekan sekalian sudah membayar harga bagi Tuhan, puji Tuhan. Jadi mari kita belajar lebih lagi dari hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang ada tertulis di Alkitab. Abraham berkomitmen, Daud berkomitmen, Paulus berkomitmen sampai mati. Benar ya? Jadi benar-benar memang harus membayar harga. Hamba-hamba Tuhan yang lain, Rasul yang 12 itu pun membayar harga dengan komitmen mereka. Mereka semua teraniaya. Demi komitmen Bapak Ibu. Komitmen bagi Tuhan menuntut seluruh hidup kita. Manajemen keluarga, di mana saja, di perusahaan, Bapak Ibu yang jadi pemimpin, ya kan, di jalan raya, yang bertugas di kantor, di mana saja, tujuan Bapak Ibu, visi Bapak Ibu, ambisi Bapak Ibu, itu seluruh aspek hidup kita itu harus ada komitmen. Jadi komitmen bagi Tuhan itu menuntut seluruh itu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ambisi, ayo dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Harus, tapi kadang-kadang kalau kita lupa, ya Tuhan akan gimana ya kan? Bapak Ibu pasti tidak rencana semuanya pada kebenaran firman Tuhan. Jadi seluruh hidup kita Bapak Ibu, termasuk kita Gereja Cisarua. Komitmen kepada Tuhan selalu membawa konsekuensi penderitaan. Ini yang berat Bapak Ibu dalam pelayanan Bapak Ibu. Dan ini sudah dialami oleh hamba Tuhan yang lain, bapak-bapak yang ada di Alkitab. Bapak-bapak gereja, ya kan. Jadi komitmen kepada Tuhan itu membawa penderitaan Bapak Ibu. Bapak Ibu pelayanan itu akan merasa menderita Bapak Ibu.
Benar ya? Iya. Kemarin kami latihan harus hujan-hujan. Ya Bu Olvin ya. Iya Bu Tiwi ya. Itu penderitaan bagi saya. Tapi nggak ada yang memang aku hujan nggak usah aku datang, nggak ada. Itu contoh belajar komitmen sederhana Bapak Ibu. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Hujan rintik-rintik maaf Bang benar. Nah, digantikan yang lain. Enggak. Jadi Bapak Ibu ketika berkomitmen kepada Tuhan, Bapak Ibu akan menderita ya. Enggak ada jaminan Bapak Ibu bahagia. Kalau Bapak Ibu aku mau berkomitmen kepada Tuhan, aku akan diberkati. Berkatnya jangan langsung kepada materi saja. Dan itu pasti jatah kita Bapak Ibu. Tergantung besar kecilnya saja yang saya pahami di Alkitab. Tapi pastikan komitmen kita itu kepada Tuhan itu ada penderitaan. Itu yang akan kita alami. Karena memang begitu. Yesus berkata begini, jika dunia menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Dan itu sudah digenapi kepada murid-muridnya teraniaya. Harus berdiaspora ke seluruh dunia. Mungkin kita juga akan mengalaminya Bapak Ibu. Kita lingkup kecil dalam pelayanan. Saya selesai dengan renungan ini Bapak Ibu. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mungkin kurang jelas dengan penyampaian nilai komitmen ini, tapi ini bagian dari proses internalisasi Bapak Ibu. Nanti disempurnakan ke depan Bapak Ibu gembala kita atau rekan-rekan yang lain Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari, saya sudah diberikan satu lagu. Kalau ku hidup bagimu. Kita akan menyanyi sedikit Bapak Ibu ya. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih untuk pengharapan kami. Kami ya Tuhan, kami perlukan anugerah-Mu. Kami akan menyatakan janji kami kepada-Mu. Menyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau aku hidup, biarlah aku hidup untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kami katakan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
melalui lagu ini kami meresponi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami meresponi pelajaran kami hari ini. Sesungguhnya kami tahu Engkau yang mengerti isi hati kami, komitmen kami, iman kami. Bagaimana proses kami menjalani kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dalam organisasi kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam hubungan kami ya Tuhan. Tuhan yang tahu, itu sebabnya melalui pelajaran ini. Biarlah nilai ini semakin tertanam dalam hidup kami. Sehingga kami semakin mempermuliakan Tuhan. Karena kami menjadi orang-orang yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Bukan sekedar janji yang diucapkan. Bukan sekedar perbuatan yang dilakukan tanpa partisipasi yang memiliki komitmen yang murni di hadapan Tuhan. Kami tergantung kepada Tuhan. Dunia tidak bisa memisahkan kami. Kami bergumul bersama-sama dan Tuhan akan memberikan kami anugerah kekuatan. Engkau akan meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Lili. Tuhan memberkati. Di nama Tuhan, kita boleh diberkati pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Tuhan memberkati Pastor Bonar dan seluruh yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan juga seluruh sidang jemaat dengan semangat, gairah dan juga komitmen untuk setia beribadah pagi hari ini, meluangkan waktu di pagi hari. Sebelum kita memberikan persembahan pagi hari ini, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama berkaitan dengan Natal kita tanggal 20 Desember, dari seksi acara Natal akan men-share atau membagikan untuk list atau daftar kuota kehadiran di grup kita, karena berkaitan dengan masa pandemi, masih PSBB, dan juga supaya tidak menumpuk di satu ibadah ya, karena Natal kita akan kita adakan 2 kali ibadah di tanggal 20. Jadi mohon nanti yang bersedia hadir di dalam ibadah yang pertama untuk mengisi list yang pertama, kemudian yang bisa di ibadah yang kedua akan mengisi list yang kedua. Mohon partisipasinya, karena kuotanya dalam setiap ibadah itu sekitar 100 orang ya. 125 orang dalam satu ibadah, sudah termasuk anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga nanti akan hadir ya. Kita akan terus doakan dalam Natal sampai Tahun Baru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita bersyukur karena mulai minggu ini Tuhan sudah menjawab kerinduan kita untuk terrealisasinya pembangunan jalan Gang Levin. Boleh berikan tepuk tangan bersama-sama? Saya, Bapak Bonar dan juga Pak Mandagi turut ikut hadir di dalam penyerahan proposal pada waktu itu ya. Jadi mulai hari Rabu Bapak Ibu, hari Rabu besok akan dimulai pembangunan jalan Gang Levin. Jadi nanti akan lebih bagus lagi dan kita lebih semangat lagi untuk kita boleh beribadah dan melayani Tuhan, untuk setia menjalankan komitmen seperti yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa Bapak Ibu, karena dari pemerintah itu dana yang disiapkan hanya 50%. Jadi kita transparan Bapak Ibu ya. Yang 50% dari rantai ke atas itu akan ditanggung oleh kita dan juga seluruh lingkungan sekitar kita. Nah, kita berdoa supaya kita dan juga lingkungan kita akan berkomitmen ambil bagian di dalam swadana ini. Sehingga mulai hari Rabu sampai 14 hari ke depan setelah Rabu itu akan dilaksanakan sampai penyelesaiannya. Berkaitan dengan pembangunan tersebut Bapak Ibu, maka akses atau jalan menuju ke gereja akan dialihkan, tidak bisa dari depan, akan dialihkan ke arah
Gang Eksarula, Jalan Eksarula ya. Jadi dari Bumi Nini itu masuk kemudian ke kiri ya, ke kiri kemudian ada di sana ada pintu gerbang yang belakang, ini ada rantai yang ada lapangan rantai itu. Nah, sampai di situ Bapak Ibu. Nah, aksesnya nanti dari belakang ada pintu belakang itu nanti bisa masuk sampai di bawah pohon beringin. Nah, di situ tempat untuk parkir. Ya. Jadi semua akan berjalan kaki naik ke Gunung Sion. Ya, puji Tuhan ya. Kita doakan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari untuk minggu depan akan diundang seluruh leader atau pemimpin kelompok keluarga Allah atau KKA. Mohon kehadirannya untuk bersama Departemen Pemuridan yaitu Pastor Tiwi dan juga Pastor Samuel untuk mengadakan pertemuan berkaitan dengan teknis pelaksanaan KKA ke depannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari akan bertumbuh melalui KKA ya, yang belum pernah silakan merapat di wilayah masing-masing. Nah, ini pengumuman kita pagi hari ini. Dalam pengumuman yang lainnya bisa dilihat di dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur rangkaian ibadah kami dari segala pujian Tuhan sampai firman Tuhan. Biarlah Engkau, kami berkomitmen kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau menjelang akhir zaman ini. Berkomitmen sungguh-sungguh dalam membangun keluarga dan iman kami dalam pengiringan kepada Engkau. Situasi kondisi dunia boleh bergejolak, tapi iman kami tetap kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sedang melayani, baik worship leader, para singer, pemain musik, line usher, kolektan, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir, tambahkan dan kuatkan iman mereka. Hamba berdoa bagi kesehatan mereka, bagi perekonomian mereka Tuhan. Mau berdoa bagi keluarga mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan lowongan pekerjaan. Yang mencari, yang menyelesaikan masalah, Tuhan selesaikan masalah dengan jalan Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sementara kami boleh pulang, pimpinlah perjalanan pulang kami, teguhkan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hindarkan kami dari segala yang tidak berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama saya, agar iman kita bertumbuh, berkembang, dan kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, Ia ingin memberkati, Ia ingin mengurapi, dan Ia ingin memimpin engkau dengan rohnya yang kudus. Haleluya. Umataka hambaya sikirala imaya rasantaka. Humalah hambaya sandaya taka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sapa, kita muliakan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah engkau bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku.